Pada bulan September 2021, terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap para tenaga kesehatan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bulan Maret 2022, pembunuhan terhadap 8 pekerja di Camp Tower BTS 3 Telkomsel di distrik BOG, Kabupaten Puncak. Kemudian pada bulan Juli 2022, terjadi pembunuhan terhadap 11 warga sipil di distrik Nogoloik, Kabupaten Duga. Dan baru-baru ini pada bulan April 2024, dan Ramil Aradide bernama Leda Octavianus Togalrey ditembak sewaktu mengendarai sepeda motor di distrik Aradide, Kabupaten Paniai. Lalu kenapa organisasi separatis ini seakan-akan dibiarkan saja tanpa ada penanganan secara militer? Tidakkah mereka ini kan sudah termasuk terorisme dan makar? Pasti dari kalian tidak asing lagi dengan nama Organisasi Papua Merdeka, atau yang biasa disingkat sebagai OPM. Organisasi ini merupakan sebuah gerakan separatis yang berada di Papua Barat. Tujuan dari terbentuknya organisasi ini tidak lain dan tidak bukan sebagai gerakan kemerdekaan Papua Barat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sejak awal berdirinya, OPM melalui sayap militernya yang bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sering melakukan tindakan separatis yang kerap menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari penduduk sipil maupun TNI Polri. Sebagai contoh, pada bulan September 2021, terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap para tenaga kesehatan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bulan Maret 2022, pembunuhan terhadap 8 pekerja di Camp Tower BTS 3 Telkomsel di distrik BOG, Kabupaten Puncak. Kemudian pada bulan Juli 2022, terjadi pembunuhan terhadap 11 warga sipil di distrik Nogoloik, Kabupaten Duga. Dan baru-baru ini pada bulan April 2024, dan Ramil Aradide bernama Leda Octavianus Togalrey ditembak sewaktu mengendarai sepeda motor di distrik Aradide, Kabupaten Paniai. Lalu kenapa organisasi separatis ini seakan-akan dibiarkan saja tanpa ada penanganan secara militer? Tidakkah mereka ini kan sudah termasuk terorisme dan makar? Pasti pertanyaan tersebut terlintas di pikiran kalian. Sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas sedikit terlebih dahulu tentang terbentuknya organisasi Papua Merdeka dan bergabungnya wilayah Papua dengan Indonesia. Sejarah terbentuknya organisasi Papua Merdeka ini dapat ditelisik mulai dari tahun 1961, di mana saat itu Belanda sedang mempersiapkan dekolonisasi Papua dengan melantik Dewan Nugini untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Papua. Dewan tersebut memutuskan menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nantinya. Disepakatilah pula desain bendera bintang kejora beserta simbol nasional mereka pada 1 Desember 1961. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Kala itu Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah bekas jajahan Belanda di Hindia kemudian bereaksi. Hal itu mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua dalam sebuah operasi Trikora yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 yang bertujuan untuk menggabungkan wilayah Papua dengan Indonesia dari imperialisme Belanda. Operasi militer ini juga mendapatkan sokongan alutsista dari negara Uni Soviet dengan mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar Amerika. Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha inilah tercapailah perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang ditandatangani oleh pihak Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perjanjian itu membuat otoritas di Nugini Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority, yang selanjutnya otoritas tersebut dilimpahkan kepada Indonesia pada 1963. Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara melalui dekret presiden. Kebijakan itulah yang membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh oleh Indonesia. Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari dan kota-kota lainnya. Gerakan resistensi inilah yang selanjutnya menjadi cikal bakal organisasi Papua Merdeka. Sebenarnya ada dua faksi utama dari OPM tersebut. Faksi pertama lahir di Jayapura pada 1963 yang dipimpin oleh Astir Dimotekai.
Sementara faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964 yang dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia. Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh Penentuan Pendapat Rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Saat itu sebanyak 1.025 orang laki-laki dan perempuan yang mewakili masyarakat Papua dipilih sendiri oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo untuk menyetujui integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncullah nama Provinsi Irian Jaya. Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata terjadi ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada 1 Juni 1971 di markas Victoria. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis yang kemudian disusul oleh pembentukan sayap militer TPNPB pada 26 Maret 1973. Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Yang pertama adalah Setrum Korem yang diangkat sebagai presiden pemerintahan sementara Papua Barat, dan yang kedua ada Jacob Wright yang menjabat sebagai ketua Senat. OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional melalui negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu yang memberikan dukungan kepada mereka. Meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Wright dan Setrum Korem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi. Pada akhir 1970 dan awal 1980, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin markas Victoria ini harus lari ke luar negeri. Sejak saat itulah kepemimpinan OPM dijalankan secara terbatas dengan menunjuk dan memerintahkan 9 komandan regional. Pada 1980-an muncul sosok Kenny Kwali sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport pada 2002. Setelah Kenny tewas tertembak pada tahun 2009, ada sosok Bulia Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliat tersebut meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang semakin menguat membuatnya didaulat sebagai Panglima tertinggi OPM pada 2012. Eksistensi organisasi ini masih tetap ada hingga saat ini, dikarenakan banyaknya pendukung dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat lokal, dunia internasional, dan ada juga dari kalangan aparat pemerintahan ataupun penegak hukum yang menyuplai persenjataan mereka. Seperti yang terjadi di Kampung Nelayan, Distrik Jayapura Selatan, Satgas Damai Kartes menangkap pemasok senjata api ke kelompok OPM bernama Sarius Inde, yang merupakan aparatur sipil negara pada Jumat 7 Juni 2024. Kemudian pada 21 Oktober 2020, seorang anggota BRIMOB berinisial Bribka JH memperjualbelikan beberapa senapan serbu M16 dan M4 yang diduga akan digunakan oleh anggota OPM. Sedangkan untuk di dunia internasional sendiri, pembesar atau petinggi OPM hingga saat ini masih terus aktif melakukan diplomasi untuk memuluskan cita-cita mereka menciptakan Papua Merdeka. Ini tantangan berat bagi Indonesia karena isu ini juga bersinggungan dengan isu HAM yang lebih kompleks dan sensitif. Kancah internasional, utamanya di kawasan negara-negara Pasifik Selatan, disinyalir memiliki dukungan terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan Papua Barat. Vanuatu merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang secara rutin menyuarakan isu Papua dengan bersandar pada deretan kasus pelanggaran HAM. Dalam setiap persidangan PBB, kemungkinan besar Vanuatu akan menggunakan sesi bicaranya untuk mengangkat soal nasib rakyat Papua Barat, sebagaimana itu dinyatakan dalam Solidaritas Ras Melanesia. Jawabannya hanya satu, sumber daya alam Papua sangatlah kaya. Tidak ada yang meragukan kekayaan serta keindahan alam Papua. Bisa dibilang sumber pemasukan wilayah Papua berasal dari sumber daya alamnya. Namun sayangnya kekayaan alam yang melimpah tersebut tidak dimiliki ataupun dikelola oleh rakyat Papua, melainkan dimiliki oleh pihak asing. Seperti halnya tambang emas Freeport yang telah mengeruk cadangan emas di Papua selama puluhan tahun. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, masyarakat di sana tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang merata. Maka dari itu, Papua ingin mengelola dan mengontrol sumber daya alam mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. .
Tahu sendiri kan bahwa medan di Papua terbilang cukup ekstrim, sangat jauh seperti apa yang sering digambarkan oleh media. Media hanya mengambil gambar di mana mereka bisa bergerak cukup aman dan bisa membawa peralatan, bukan saat tentara menembus hutan belantara. Masalahnya, kesanalah OPM akan berusaha melarikan diri, masuk ke pepohonan untuk menghilang dari pandangan tentara yang akan menyerang mereka. Kemudian bicara soal alutsista, belum ada teknologi yang cukup canggih hingga saat ini untuk melihat menembus dedaunan dan pepohonan lebat. Menemukan posisi persembunyian mereka juga bukan perkara yang mudah, apalagi jika mau menggunakan persenjataan berat dari udara seperti menerjunkan helikopter tempur dan membuang puluhan juta. Mungkin korban tewas dari OPM tidak sampai 30 orang dan hanya dapat menghancurkan beberapa pucuk senjata, tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Hitungan hari atau minggu, mereka sudah dapat suplai senjata baru dan membuat ulah lagi. OPM bukan militer yang punya markas besar seperti kelompok ISIS di Timur Tengah. Level musuh kita hanya infanteri yang melakukan gerilya dan aksi tembak lari. Datang, menembak secara membabi buta, amunisi habis, lalu kabur masuk ke dalam hutan belantara. Andai kata dilakukan pengerahan pasukan militer oleh TNI Polri, maka ada beberapa kalangan yang akan terlihat pelanggaran HAM. Dan pastinya akan merugikan pihak Indonesia. Maka dari itu, pemerintahan Indonesia melalui TNI Polri mengedepankan pendekatan terukur untuk menangani OPM. Penggunaan kekerasan secara berlebihan juga rentan akan pelanggaran HAM. Hal tersebut justru akan melahirkan konflik baru yang penyelesaiannya pun akan makin lama.